yang di atas usia 40 tahun, itu resikonya lebih tinggi terjadi kanker endometrium. Kalau wanita sudah menopause sekian tahun, ya misal 2, 3, atau 4, 5 tahun, tahu-tahu dia berdarah, seperti haid, atau ada keputihan berwarna dan berbau, ada kemungkinan dia adalah kanker endometrium. Hai Healthy People, selamat sore. Kembali lagi bersama kami dari Diagnosa, Dialog Informasi Kesehatan. Sore hari ini kita akan membahas nih mengenai topik kesehatan yang tentunya akan sangat berguna buat Healthy People. Nah, topik hari ini terkait dengan kanker endometrium. Nah, mungkin nih Healthy People lebih familiar kalau namanya kanker rahim gitu ya. Nah, sudah hadir bersama kita sore hari ini di studio dengan ahlinya yang udah pasti tahu banget seluk-beluknya terkait kanker endometrium, yaitu dengan Dr. Yudi Andriansyah Eka Putra, spesialis obstetri ginekologi, konsultan onkologi, magister kesehatan. Luar biasa kan, panjang banget. Ini udah nggak diragukan lagi nih kemampuan kompetensinya untuk kita bahas obrolan sore hari ini. Karena beliau ini ahli di bidang operasi tumor jinak dan ganas, tindakan laparoskopi dan laparotomi, imunoterapi, kemoterapi, serta targeted terapi. Udah nggak usah panjang-panjang, mungkin kita pembukaannya ya. Karena Healthy People mungkin bertanya-tanya nih, aduh aku mau tanya ini, tanya itu. Nggak apa-apa, langsung tanya aja nanti di kolom komentar. Yang berhasil pertanyaan beruntung akan dijawab nanti langsung sama dokternya. Nah, kalau mau ngobrol langsung sama dokternya juga bisa. Beliau prakteknya itu Senin dan juga Rabu jam 2 sampai jam 4 sore, juga hari Kamis itu jam 6 sampai jam 8. Nanti langsung aja pendaftaran supaya nggak ketinggalan slotnya di 0811 9-nya 6 kali, belakangnya 5. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita mulai aja dokter ya. Kita bertanya dulu mungkin kabar dokter sore ini gimana dokter? Kabar baik. Kabar baik, luar biasa dokter ya. Siap nih untuk kita berbagi informasi sama Healthy People dokter ya? Siap, oke. Kalau gitu kita langsung aja nih dok. Kalau terkait reproduksi wanita itu kan ada macam-macam ya, kita sering ada kanker serviks atau kanker rahim ini atau ada kanker yang lain. Nah, itu sebenarnya perbedaannya apa sih dok? Dan sebenarnya si kanker rahim ini tuh apa? Ya, suatu perubahan sel, kanker itu suatu perubahan sel yang independen dia tumbuh sendiri dan sel itu tidak bisa mati dan bisa berpindah tempat atau dia tumbuh di tempat lain. Hanya saja karena asalnya primernya di dalam rahim, yaitu bagian dinding dalam rahim disebut endometrium, maka primernya disebut kanker endometrium. Kalau reproduksi sendiri kan dimulai dari yang paling luar itu vulva. Di bagian dalam kemudian masuk vagina, organ reproduksi ya. Lalu serviks, kemudian rahimnya sendiri. Rahim itu sendiri ada lapisan dalam dan ada lapisan tengah atau luarnya. Kalau luarnya, tengahnya itu ototnya, ya, otot rahim. Semua bisa menyebabkan kanker. Ya. Dan yang terakhir yaitu tuba dan indung telur. Nah, itu semua bisa menjadi kanker. Jadi letak dari tiap-tiap bagian organ itu bisa menimbulkan kanker. Hanya karena yang ini asalnya dari lapisan endometrium, dinding dalam dari rahim, maka disebut kanker endometrium. Oke, berarti dari asalnya dok ya. Pada dasarnya si kanker serviks berarti awalnya dari serviks. Ya, begitu. Begitu Healthy People. Jadi jangan bingung ya, asalnya dari mana. Nah, itu disebutnya kanker tempat itu gitu dok ya. Walau selanjutnya nanti dia bisa pindah. Bisa pindah-pindah lagi. Bisa pindah, dia disebut metastase. Bisa dia ke hati, ke paru, ke usus, bahkan sampai ke otak. Otak itu yang kita sebut biasanya dengan sudah sampai tahap-tahap. Iya. Gitu disebut stadiumnya sudah tinggi. Itu dia. Oke dok, balik lagi ke kanker endometrium dok. Ini kenapa perempuan khususnya ya, karena memang yang punya rahim kan perempuan ya dok ya, itu bisa terkena si kanker ini dok? Apa mungkin pola hidupnya, keturunan atau hormonal gitu dok? Ya, ada beberapa faktor risiko saja. Contoh pada wanita yang tidak pernah hamil, itu risikonya lebih tinggi kemungkinan kanker endometrium. Ya, lalu wanita yang
menggunakan obat-obatan tertentu seperti obat dari kanker payudara gitu, yang bisa menyebabkan juga paparan pada endometrium. Lalu hampir semua wanita yang di atas usia 40 tahun itu resikonya lebih tinggi terjadi kanker endometrium. Baik. Nah, jadi faktor usia, faktor punya anak atau pernah hamil dan tidak, nah, itu resikonya. Tapi penyebabnya sendiri ya tentu mutasi dari sel-sel endometrium. Ya. Dari mutasi itu dok ya, kemudian dari faktor lainnya saya tadi dokter sebutkan usia 40 tahun ke atas itu lebih rentan. Ya, resiko yang lebih beresiko. Nah, balik lagi dok, yang beresiko 40 tahun ke atas itu kan rata-rata biasanya udah pada menopause nih dok ya. Belum. Oh belum, justru datanya lagi. Menopause usia 50-an. 50 ke atas, oke. Baik, kalau untuk yang udah menopause itu kan biasanya udah nggak haid lagi ya. Biasanya kan seperti itu di awalnya biasanya ya. Nah, kalau tiba-tiba nih udah menopause, udah jelas usianya masuk nih usia menopause dan memang sudah di menopause, tiba-tiba ada pendarahan lagi nih dok. Nah itu tuh salah satu pertanda atau itu sesuatu yang sangat serius banget nih kayaknya nih aku harus ke dokter gitu. Jadi kalau wanita sudah menopause sekian tahun, ya misal 2, 3 atau 4, 5 tahun, tahu-tahu dia berdarah seperti haid, atau ada keputihan berwarna dan berbau, ada kemungkinan dia adalah kanker endometrium. Walau belum tentu juga. Bisa jadi perdarahan itu karena kanker serviks. Berarti belum bisa dipastikan sebelum akhirnya ke dokter dulu. Tapi pada dasarnya memang sesuatu yang serius, jadi harus langsung diperiksakan, gitu dok ya. Seperti itu. Kalau udah masuk usia, udah faktor resikonya sudah tahu nih, seperti disebutkan sama dokter, dan muncul hal-hal yang kok kayaknya nggak begini sih harusnya ya, langsung aja diperiksa. Karena nanti kaitannya dengan yang deteksi dini itu dok ya. Karena ada beberapa pasien justru sebenarnya mungkin menyadari nih kalau misalkan kok kayaknya saya ini nggak normal ya, tapi biasa aja deh, nggak apa-apa, nggak kenapa-napa. Nah, akhirnya mereka tuh banyak dok yang takut ke dokter. Nanti kalau ke dokter takutnya malah sakit ini itu, malah ngeri, nggak mau. Nah, itu namanya mengabaikan. Kayak seperti kita punya mesin atau motor, mobil. Bila kita pakai sudah tidak enak, pasti ada sesuatu. Dan bila diabaikan akan mogok. Baik. Iya kan? Betul. Nah, sebelum itu terjadi mogok, ya harus ke bengkel. Begitu juga dengan tubuh kita. Betul. Bila sudah ada pertanda, misal dia perdarahan, padahal wanita tersebut sebelumnya sudah menopause, berarti ada sesuatu penyebabnya, harus dicari penyebabnya. Akankah kemungkinan itu adalah suatu kanker endometrium? Besar kemungkinan itu, tapi belum tentu. Harus dicari penyebabnya. Nah, bila diabaikan, itu akan menjadi lebih buruk kondisinya. Apabila ternyata itu adalah kanker endometrium, kemungkinan nanti kalau diabaikan dengan berjalannya waktu, berarti buang-buang waktu, wasting time, maka akan didapat pada saat dia pengobatan, stadiumnya sudah besar, tinggi. Bila stadiumnya sudah tinggi, kemungkinan untuk harapan hidupnya akan menurun. Ya, harapan hidup terhadap kanker tadi. Ya. Kalau pada stadium masih awal, stadium 1A gitu, diobatin dengan operasi saja sudah cukup. Tidak perlu ada terapi tambahan, seperti ditambahkan radiasi ataupun kemoterapi. Tapi bila diabaikan, tahu-tahu udah stadiumnya stadium 4, bukan hanya harapan sembuhnya hilang, tapi kemungkinan usianya bertahan juga akan semakin pendek. Makin pendek dok ya. Ya, itu namanya life year survival. Nah, ya. Karena juga mau secara mental udah kena nih stadium 4, udah sulit penggunaannya, bisa diobatin tapi lebih kecil ini kemungkinannya dok ya. Iya, harapan hidupnya bertahannya akan kecil. Karena kalau sudah stadium 4 pada kanker endometrium, dia sudah ada kemungkinan metastase, bisa ke saluran cerna ataupun ke
kandung kemih, ataupun bisa ke paru-paru dan hati. Paru-paru dan hati. Intinya Ya. udah kemana-mana. Udah Jadi kemana-mana. lebih kompleks lagi udah Ya. pengobatannya begitu dok ya. Terkait untuk deteksi dini dok, kira-kira kalau misalkan pasien itu kan yang tadi tuh bingung-bingung, aku tahu aku kanker apa enggak tuh, sebenarnya kira-kira deteksi dini yang bisa dilakukan tuh seperti apa dok? Kalau disebut deteksi dini pada kanker endometrium, tentu tidak ada ini ya, tidak ada screeningnya. Ya. Iya. Kalau screeningnya itu pada kanker serviks. Betul. Kanker serviks bisa kita lakukan periksaan yang termudah itu IVA, ataupun dilakukan pemeriksaan pap smear, ataupun dilakukan pemeriksaan genotyping virus HPV. Tapi karena ini bukan dari virus, jadi bisa dikatakan ya menunggu gejala. Menunggu gejala. Atau bila tidak ya setiap setiap warga yang usia di atas 40 tahun hendaknya melakukan medical check up. Nah, kalau wanita bila dilakukan medical check up, tentu selain dilakukan pap smear dan IPA test gitu, kita akan lakukan USG. Kita akan melihat bagaimana kondisi rahimnya. Ada perubahan apa tidak, ada pembesaran apa tidak. Jadi secara tidak langsung ya sudah mencari kelainan. Seawal mungkin. Seawal mungkin. Syukur-syukur hasil USG-nya bersih, bagus, ya nggak apa-apa. Ya. Seperti gitu ya dok. Betul. Berarti kalau misalkan itu tadi perbedaannya kanker serviks sama si kanker endometrium. Kalau serviks itu ada nih maksudnya instrumennya untuk screening awalnya. Tapi kalau kanker endometrium ya tadi yang sudah beresiko, yang 40 tahun ke atas, di USG itu ya dok ya, dicek ada nggak nih, muncul nggak nih dia di layar gitu kan. Kalau nggak ada ya bagus gitu ya dok ya, bagus, lanjutkan pola hidupnya. Nah, baiknya kita kalau yang terkait pencegahannya atau mungkin dok kan kalau tadi pengobatannya kalau masih awal banget bisa dengan operasi aja cukup, nggak perlu semua apa-apa kemoterapi kan. Kalau healthy people nih mungkin kanker sama dengan kemoterapi itu ujungnya efeknya ngeri-ngeri sampai sana, padahal kalau dari awal mah bisa gitu dok ya tanpa kemo kalau memang masih 1A tadi itu. Ya pada awal. Jadi pengobatan kanker itu pada prinsipnya kalau kanker solid ya. Solid itu berarti kanker yang berbentuk padat ya. Itu bila masih terlokalisir pada satu organ, kita bisa lakukan operasi. Ya, bila sudah menyebar regional, itu akan dilakukan radiasi. Tapi bila dia sudah ke seluruh tubuh, yang tersisa hanya kemoterapi. Memang efek samping dari kemoterapi jauh lebih berat dibandingkan operasi. Kalau operasi hanya mengenai organ yang diambil, yang dipotong. Ya. Sementara kalau kita lakukan kemo, dia ya dari ujung kaki sampai ujung rambut. Terdampak semua gitu. Terdampak semua. Jadi pengobatannya menyeluruh. Baik. Oke, baik. Dok, bagi pasien mungkin yang udah menjalani si pengobatan kanker endometrium ini, dok, terutama yang harus mungkin sampai angkat rahim, kita kan sering dengar ya itu perempuan-perempuan, iya saya udah operasi angkat rahim, misalnya kayak gitu. Nah, ada nggak sih dok, mungkinnya perubahan besar kan pasti terjadi ya dok ya, secara mental, secara fisik, seperti itu dok ya. Nah, dukungan apa sih yang sebenarnya paling penting nih buat para pasien yang kena kanker endometrium, yang sampai sudah pada tahap pengangkatan rahim gitu dok? Pada prinsipnya setiap orang yang kena kanker, umumnya wanita ya, pada kanker reproduksi, itu pasti depresi. Ya, depresi. Baik yang muda, apalagi yang tua. Yang muda ya akan kehilangan organ reproduksinya, kemungkinan untuk mendapatkan keturunan tidak ada. Sementara yang tua barangkali juga tetap merasa
organ reproduksi itu sesuatu sekali gitu. Walaupun itu sudah tidak berguna bagi yang sudah menopause. Karena fungsi dari rahim itu hanya satu. Untuk hamil. Untuk hamil saja. Ya. Rahim tidak ada hubungannya dengan fungsi seksual. Betul. Ya. Kalau vagina ya jelas ada fungsi seksual, tapi rahim tidak bisa dikatakan tidak ada fungsinya untuk hamil saja, dan penanda saja wanita itu bila dia masih ada rahimnya, bila dia wanita muda, itu yang menyebabkan terjadinya dia menstruasi. Berarti dia masih subur. Tapi kalau wanita yang sudah usia dewasa lanjut gitu, ya tidak ada lagi dia haidnya ya, tidak ada gunanya. Tapi tetap saja mereka depresi bila sampai diambil rahimnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia juga depresi menghadapi serangkaian pengobatan, mulai dari operasi sampai kemoterapi dan sebagainya. Itu butuh waktu yang panjang, pengobatan yang panjang. Nah itu makanya butuh supporting dari orang sekitar, suami, anak, ya, ataupun saudara, tetangga, gitu, sahabat, karib kerabat. Jadi jangan malah menjatuhkan. Betul, gitu. Ya. Jangan dijudge, udah nggak ada. Tapi justru diberi semangat bahwa Anda masih punya harapan hidup yang tinggi, masih punya kemungkinan untuk menikmati kehidupan, masih bisa menikmati matahari pagi. Betul. Kualitas hidupnya masih bisa. Masih bisa, sangat masih bisa. Hanya saja mindsetnya yang harus dikuatkan. Betul. Ya, pengobatan kanker itu membutuhkan nutrisi yang bagus. Ya, nutrisi yang bagus mulai dari operasi untuk kesembuhan perlu nutrisi. Luka tidak akan sembuh apabila dia depresi nggak mau makan. Terus dokter juga akan takut melakukan, dan bukan hanya takut, tapi tidak akan berhasil menyembuhkan bila tidak ada dukungan nutrisi dari pasien pada waktu di kemoterapi. Oke, kan kemo kan lemah gitu tubuhnya dok ya. Kalau nggak dikasih nutrisi bagus gitu kan dok. Kemoterapi itu adalah racun yang membunuh sel-sel kanker. Tapi sel-sel sehat itu akan terluka, akan rusak. Jadi sel-sel sehat itu tidak mati, tapi babak belur. Jadi harus ada nutrisi biar dia recovery. Sementara untuk recovery nutrisi tadi itu butuh protein tinggi. Itu hanya bisa diberikan oleh keluarga. Tapi yang memasukkan ke dalam tubuh yang punya badan. Pasiennya sendiri. Kalau dia depresi, dia nggak mau makan semuanya, terasa hambar dan pahit. Dan kalau dia nggak mau makan, dokternya pun pusing gitu. Ya, betul. Ini gimana caranya biar recovery? Jadi keinginan dan semangat pasien untuk fight, berjuang terhadap kanker itu menentukan keberhasilan dari terapi. Baik. Bila pasiennya sendiri sudah patah semangat, gitu ya, bahkan supporternya sudah bersemangat, tapi pasien tetap patah semangat, ya penyembuhan akan sulit dicapai. Ya. Balik lagi jadi kembali di mindset pasien. Betul, motivasi pasien. Betul. Untuk survive, nggak apa-apa kayak gitu. Bisa, ini bisa. Apa. Berarti dok, sebenarnya kanker endometrium ini tuh bisa dicegah apa tidak dok? Pencegahannya tuh seperti apa? Mungkin yang masih muda-muda kan kayak masih santai, tapi sebenarnya bisa nih langkah-langkah supaya nggak terkena si kanker endometrium itu. Ada nggak sih dok sebenarnya? Kalau pencegahan secara umum, pencegahan secara khusus nggak ada. Misal kalau kanker serviks kan jelas pencegahannya dengan cara divaksin, ya, terus menghindari gonta-ganti pasangan dan sebagainya. Tapi kalau kanker endometrium bisa dikatakan tidak ada. Bila pasien-pasien yang mendapat terapi kanker mami pada obat tertentu yang mungkin sebelum terjadi perubahan pada endometrium kita akan angkat rahimnya. Ya, seperti itu.
pencegahan lain bisa juga apabila ada faktor keturunan. Faktor keturunan dari keluarga atau ibunya secara langsung. Satu garis ya, misal anaknya, terus ibunya adalah pernah mengidap kanker endometrium, kita ketahui, maka apabila kita melakukan pemeriksaan genetik, ada pemeriksaannya dan dinyatakan positif, maka anaknya bisa kita lakukan pemeriksaan genetik tersebut, ya, atau seperti misalnya P53 dan sebagainya, atau KIRAS kayak gitu, sehingga bila itu terbukti positif dan anaknya positif, bisa dicegah. Ada cegah untuk terjadi kanker serviks, ya bisa sampai kalau dia sudah punya anak, dia angkat rahimnya, ya tindakannya agar tidak terjadi. Tidak berkembang sekali yang tidak diinginkan seperti contohnya pada artis itu Angelina Jolie. Dia itu kanker mami ibunya. Dan pemeriksaan BRCA1/BRCA2-nya adalah positif. Dia takut untuk kanker mami juga. Dia diperiksakan gennya. Gennya ternyata Angelina Jolie itu positif. Sehingga dilakukan mastektomi, dia angkat maminya. Kalau dia ada mami sekarang, itu buatan. Sekedar info ya, itu tindakan yang sangat radikal ya. Betul. Sebelum dia kejadian ada benjolan dia sudah melakukan itu. Suatu tindakan yang sangat berani. Ya, karena ibunya meninggal karena kanker mami. Betul. Baik dok. Izin, berarti untuk deteksinya tadi itu lebih kepada pertama pemeriksaan dulu, riwayat itu dok ya, riwayat keturunan keluarga dulu. Kemudian tadi ada pemeriksaan yang tadi dokter sebutkan, apakah bawa nggak nih genetiknya positif apa tidak, seperti itu. Terus kemudian yang kedua yang tadi itu ya dok, karena memang tidak ada screeningnya, ya tadi USG itu mengecek ya apakah secara tidak langsung pemeriksaan awal lah, mau kata untuk jaga-jaga gitu, seperti itu. Nah mungkin dok ada nggak pesan-pesan buat perempuan Indonesia nih yang mungkin masih acuh tak acuh dengan kesehatan reproduksinya, terutama terkait kanker yang sangat mungkin nih bisa diderita oleh perempuan Indonesia. Pesan-pesan supaya mereka tuh lebih aware gitu dok. Ini tuh penting loh pemeriksaan ini. Atau penting untuk kita tuh kenal sama badan kita, misalkan gitu dok. Ya, bila kanker serviks itu di dunia itu urutan kedua setelah kanker mami ya, kanker pada wanita. Kalau kanker endometrium itu kejadiannya urutan keempat. Pada wanita. Jadi setidaknya bila ada kelainan haid atau perdarahan di luar siklus haid, ya harus memeriksakan diri untuk mencegah kemungkinan dari suatu yang terburuknya adalah kanker. Ya, walau tidak selalu perdarahan di luar siklus itu karena sama dengan kanker, enggak selalu. Makanya diperiksakan dulu. Betul, jangan sampai. Ya, itu tujuannya. Nah, dan itu dapat bila diketahui sedini mungkin, kemungkinan untuk diobati itu lebih besar keberhasilannya. Nah, itu dia. Lebih besar keberhasilannya, makin cepat ketahuan juga makin cepat bisa diobatin. Dia nggak keburu traveling, nggak keburu pindah-pindah, beranak pindah kemana-mana, bisa langsung kita obatin. Itu dulu utamanya dok ya. Karena itu akan meningkatkan angka kesembuhan, juga angka kualitas hidupnya pasiennya juga, seperti itu. Nah dok nih, harapannya dokter buat layanan sistem untuk kanker di Harapan Bunda, kan sekarang kita dengan Sentra Medica sudah punya SWICC nih dok. Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center. Nah harapannya dokter untuk layanan ini seperti apa dok? Ya, SWICC itu adalah suatu layanan kanker one stop service. Sangat excellent. Jadi itu bangunan satu gedung gitu. Di paling atas lantai 5 adalah tempat perawatan. Lalu di lantai dasar itu adalah tempat radioterapi. Di lantai 2 itu bisa kemoterapi. Jadi pasien tidak kemana-mana. Satu udah pokoknya. Dilayani
sesuai dan kebutuhan, tanpa perlu kemana-mana. Dan tempatnya nyaman. Nyaman. Itu dia healthy people. Nyaman. Termasuk parkirnya luas. Parkirnya luas. Itu juga penting dokter ya. Mendukung kenyamanan pasien berobat itu namanya. Baik, kalau gitu dokter, saya terima kasih sekali ini untuk waktunya, untuk insight-insight luar biasanya nih untuk healthy people. Nah mungkin, saya baru inget hari ini ada obrolan sama dokter Yudi, saya kelewatan, udah mau selesai, tiba-tiba baru muncul gitu Instagram ting. Nah, makanya dinyalain itu notifikasinya di Instagram supaya nggak ketinggalan kalau dokter Yudi mau IG live lagi bareng kita. Nah, healthy people tapi nggak apa-apa, bisa langsung ngobrol aja sama dokter Yudi ke Harapan Bunda juga bisa. Nanti prakteknya di hari Senin dan Rabu jam 2 sampai jam 4 sore, atau yang hari Kamis jam 6 sampai jam 8 malam. Ketemu langsung sama ahlinya tatap muka di Harapan Bunda bisa. Jangan lupa daftar dulu di WhatsApp official di 0811 9-nya 6 kali belakangnya 5, supaya nanti nggak ketinggalan nih dokter Yudi praktek nggak ya, dokter Yudi hari ini jangan-jangan aku udah datang salah jadwal, daftar dulu aja. Nah kalau yang ketinggalan terkait obrolan hari ini juga nggak apa-apa, yang Instagramnya dinyalain notifikasi, yang YouTube channelnya di subscribe di RS Harapan Bunda. Jadi obrolan kita hari ini nanti healthy people juga bisa nonton lagi di situ sambil nunggu kita tayangkan di YouTube-nya. Boleh nonton dulu yang sebelum-sebelumnya. Ada juga obrolan sama dokter Yudi di situ, yang juga nggak kalah bermanfaatnya dan tetap edukatif. Oke, healthy people, itu dia dokter. Terima kasih untuk kebersamaannya sore hari ini. Sampai jumpa lagi untuk di diagnosa selanjutnya. Keep healthy and happy.